Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita baca doa. Siapa yang mimpin doa? Silakan maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Beri salam pada ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu absen dulu. Hadir semua hari ini? Ya, sekarang ibu absen. Atala, Bunga, Cahaya, Amel, Faiz, Nopal, Gisel, Fazila, Nabil, Zidan. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, semangat kita belajar, nak. Sekarang kita nyanyi dulu. Untuk semangat belajar, nyanyi. Semua anak-anak berdiri. Sekarang mulai. Bisa nyanyi sorak-sorak bergembira? Mulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sorak bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Ya, bagus. Semuanya pintar, bisa nyanyi sorak-sorak bergembira. Baiklah, nak. Kita akan membahas materi untuk pelajaran hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nana sekalian, di sini kamu buka, itu ada di buku, Kak, buku kalian, halaman 29. Kak, halaman 29, itu judul buku di bab 2, Aku Disiplin dan Taat Aturan. Yang A, aturan di lingkungan sekitar. Nah, itu ada aturan di lingkungan sekitar. Apa itu aturan? Aturan adalah patokan, petunjuk, perintah, atau ketentuan-ketentuan
yang harus dijalankan atau harus dipatuhi. Itu adalah aturan. Kalau disiplin, apa itu disiplin? Nah, disiplin itu adalah nilai-nilai, sikap kalian, nilai yang harus dipercaya dan harus bertanggung jawab. Itu disiplin. Jadi aturan, disiplin itu tidak bisa dipisahkan. Disiplin, aturan juga harus satu. Nah, di sini aturan ini terdapat 3 bagian. Nah, akan Ibu jelaskan. Sekarang sebelum Ibu jelaskan, belajar di rumah. Belajar di rumah. Nah, ada beberapa bagian aturan. Ada beberapa bagian aturan. Iya, ada 3 bagian aturan di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu harus dipatuhi. Contohnya apa saja aturan di rumah? Iya, merapikan tempat tidur dan bangun pagi. Nah, di sini aturan di rumah itu setiap kalian bangun tidur, terlebih dahulu rapikan tempat tidur kalian sendiri. Setelah itu harus bangun pagi. Karena kenapa kalian ingin ke sekolah, itu aturan di rumah. Setelah itu apa lagi aturan di rumah? Apalagi aturan di rumah? Apa? Iya, mengetuk pintu jika mau masuk atau mengetuk pintu kalau kita mau masuk kamar ayah dan ibu. Mengetuk pintu kalau kita mau masuk kamar kakak. Ayo. Nah, itu harus mengetuk pintu. Itu adalah aturan di rumah. Apalagi aturan di rumah? Iya, menjaga kerapian di rumah, menjaga kebersihan di rumah, membuang sampah pada tempatnya. Itu harus dibersih. Kalau sudah makan, tempat piring kita itu harus ditempatkan ke tempat yang kotor. Jadi tidak boleh di mana kita makan, piring ditinggalkan, itu tidak boleh. Jadi ada aturannya. Kita sudah makan. Kalau sudah makan, piring diletakkan ke tempat piring yang kotor atau langsung dicuci. Itu aturan di rumah. Terus apalagi harus menghormati orang tua. Terus apalagi harus menghargai saudara. Tidak boleh membentak. Ya kan? Tidak boleh berkata kasar. Itu harus menuruti atau. Dan anak sekalian, di sini akan Ibu jelaskan ada beberapa bagian aturan. Yang pertama itu aturan di rumah, kedua sekolah, aturan di lingkungan masyarakat. Nah, ini aturan di rumah. Aturan di rumah itu apa saja misalnya? Contohnya, merapikan tempat bangun pagi. Tidak boleh tidur terlalu
terlalu malam. Rumah harus dibersihkan dengan rapi. Dan juga harus menghormati orang tua. Menghargai saudara. Menghormati saudara. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membentak. Bicara harus sopan. Nah, itu peraturan di rumah. Kalau peraturan di sekolah, apa peraturan di sekolah? Apa peraturan di? Hadir di sekolah tepat waktu. Iya, hadir di sekolah harus tepat waktu. Pakaian harus lengkap. Lingkungan sekolah harus dibersih. Ruangan sekolah harus bersih dan rapi. Nah itu. Jadi setiap sekolah kita harus tepat waktu hadir. Datang. Jangan jam 8.30 kamu datang. Sedangkan kita masuk jam 7.30. Apalagi kalau kita upacara. Upacara itu lebih awal. Kita datang jam 7.20 menit. Jadi kita harus siap-siap untuk baris untuk mengikuti upacara. Apa yang harus dilengkapi atribut kamu? Topi, dasi, ikat pinggang, baju harus seragam, ya kan? Itu aturan di sekolah. Nah, di waktu kamu membeli makanan yang pakai bungkusan plastik, buang sampah pada tempat. Nah, itu juga termasuk daripada aturan di sekolah. Nah, kalau aturan di masyarakat, apalagi? Apa aturan di lingkungan masyarakat? Iya. Kalau ada kegiatan kerja bakti di masyarakat harus diikuti. Setelah itu kalau tetangga meminta pertolongan harus kita tolong. Lingkungan juga harus bersih. Sesama tetangga, sesama orang tua kita harus berkata sopan. Aturan di masyarakat harus membuat KTP. Harus ada itu KTP. Harus ada KK. Itu adalah contoh salah satu aturan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuannya untuk apa aturan ini, nak? Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tertib dan juga harmonis. Baik itu di rumah maupun di sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Nah itu kalau kita menjalankan aturan dengan baik. Jadi tujuan aturan ini, nak, keharmonisan, ketertiban, supaya tidak ada pertengkaran. Nah, misal aturan kita mau datang ke sekolah, nak, di lingkungan, kita harus berjalan itu di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Kalau kita berjalan di tengah-tengah, kita akan mengenai musibah dalam hal kecelakaan. Nah, ini yang tidak boleh. Terus, dengan orang tua sebelum sekolah harus menyambut tangan ibu dan ayah. Nah, itu ada aturannya. Ngerti, nak? Ngerti aturan di sekolah? Aturan di rumah? Aturan di lingkungan masyarakat? Paham semua penjelasan ibu? Iya.
Kalau sudah ngerti, sudah paham dengan penjelasan Ibu, sekarang dari anak-anak Ibu sekalian yang katanya sudah paham, yang katanya sudah mengerti, boleh bertanya. Silakan. Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Nak. Apa itu aturan? Aturan tadi sudah Ibu jelaskan. Aturan itu adalah patokan, petunjuk, perintah yang sudah kita tentukan untuk dijalankan dan untuk dipatuhi itu adalah aturan. Paham ini kelompok 1? Paham. Terus siapa lagi? Apa pertanyaannya, Nak? Apa sanksi kalau kita terlambat melanggar aturan di sekolah? Nah, apa sanksi kalau kita melanggar aturan sekolah? Misalnya, seharusnya masuk jam 7.30, tapi kamu datangnya jam 8. Tapi kamu nyelonong masuk ke kelas. Itu ada aturannya dan ada sanksinya berupa hukum. Hukuman apa yang ibu guru berikan atau bapak berikan? Misal, hukumannya kamu harus membersihkan lingkungan sekolah atau juga membersihkan WC. Itu sanksinya, hukumannya. Atau juga jongkok 50 kali. Atau push up 50 kali. Itu sanksi melanggar aturan di sekolah apabila terlambat datang ke sekolah. Begitupun di waktu upacara, melanggar aturan juga tidak memakai baju putih merah atau merah putih, tetapi memakai baju pramuka. Nah, ini melanggar aturan. Jadi harus dikenakan sanksi. Kamu, Nak, kamu memakai baju pramuka. Kenapa kamu memakai baju pramuka sedangkan hari ini hari Senin, upacara seharusnya memakai baju merah putih? Kenapa kamu memakai baju pramuka? Bu, baju saya masih basah. Nah, itu kan alasan. Tapi kamu tetap kena sanksi atau kena hukuman sama guru, sama bapak guru, ibu guru. Nah, itulah peraturan sekolah apabila dilanggar pasti ada hukumannya. Ngerti? Paham? Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Peraturan di rumah itu bagaimana, Bu? Peraturan di rumah itu bagaimana? Ya, peraturan di rumah itu harus menuruti perintah orang tua yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu tadi, membersihkan tempat bangun pagi. Setelah itu apa lagi? Apa lagi? Rapikan dan bersihkan rumah. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu juga peraturan di rumah. Nah, itu. Ngerti, Nak? Paham? Nah, jadi peraturan di rumah harus kita jalankan, harus kita patuhi supaya kita tidak dimarahi oleh
yang membuat peraturan. Misal orang tua, ayah, ibu yang membuat peraturan harus dipatuhi. Nah, begitupun dengan peraturan di sekolah yang sudah ditentukan harus dipatuhi supaya tidak kena sanksi. Begitupun dengan peraturan di masyarakat. Nah, itu juga harus dipatuhi. Semuanya membutuhkan peraturan, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Iya. Sudah ngerti semua ini, nak? Paham semua? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum ngerti? Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah paham, sudah ngerti. Di sini Ibu akan membagi kelompok 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu akan memberikan tugas kelompok, dijawab bersama. Ibu memberikan soalnya, kerjasama menjawabnya. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1. Nah, catat nama-namanya kelompok 1. Silakan buka buku, catat nama-namanya kelompok 1. Ya, silakan. Siapa yang nyetat? Fazila jadi, Nabil jadi. Jadi pas menjawab soal kerjasama. Harus mencari jawaban secara kerjasama. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Buka buku. Ambil di pertengahan. Nanti dikumpul supaya Ibu bisa menilai. Catat nama-namanya. Ini kelompok 3. Dah. Catat nama-namanya. Nama kelompok catat. Kelompok 1. 2. Jadi kelompok 1 8 orang. Kelompok 2 8 orang. Kelompok 3 juga 8 orang. Dah. Catatlah itu nama-namanya, nak. Dah? Sudah siap? Ibu akan berikan soal. Sudah siap, nak?
Ya, silakan buat nama kelompok. Jawab soal per kelompok harus kerja sama. Kerja sama. Kalau per kelompok kita kerja sama, jawab soal. Jadi tugas itu mudah selesai. Sudah selesai? Sekarang kelompok 1, catat soalnya. Sebutkan kelompok 1. Sebutkan contoh aturan di rumah. Sebutkan contoh aturan di rumah. Sudah? Silakan kerjakan. Nomor kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Sebutkan contoh aturan di sekolah. Ya, silakan kerjakan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Sebutkan contoh aturan di lingkungan masyarakat. Nah, silakan kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan kerjakan kerjasama supaya jawabannya mudah dicari atau mudah selesai. Itu di dalam buku cetak tuh ada itu. Silakan cari, kerjakan. Boleh kerjasama, boleh. Boleh. Iya, boleh. Kerjasama. Boleh. Ya boleh, namanya juga belajar kelompok.
Kelompok, kerja kelompok. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpul supaya Ibu bisa memberi nilai atas pekerjaan kelompok-kelompok kalian. Ini kelompok ini siapa yang nulis? Rasa. Kelompok 1? Kali. Kelompok 3? Nah, kerjakan. Boleh. Boleh. Ya kan ada guru ditaruh dia anak sakit. Kurang ditaruh ini. Aku masih. Iya sorry. Ada yang mendektekan. Jawablah. Jawablah. Yang lain kerjasama. Ya. Betul. Dah. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Iya, nama-nama kelompoknya jangan sampai ketinggalan.
Nama-nama kelompoknya sudah dibuat. Dah, anak-anak sekalian perhatikan. Tugas sudah dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mengumpulkan semua. Dan tugas ini nanti akan Ibu beri nilai. Yang mendapat 100 alhamdulillah. Yang mendapat 60 atau 50 nanti ada sanksinya. Nah, itu kan ada sanksi. Nah, itulah kita harus menuruti aturan. Jadi belajar. Nah, anak-anak sekalian, materi hari ini yaitu tentang aku disiplin dan taat aturan. Sudah Ibu jelaskan dan semuanya tadi sudah Ibu tanya, kalian sudah paham, sudah ngerti. Jadi dari materi ini kita ambil manfaatnya, kita juga ambil daripada pembelajarannya, apa itu aturan di rumah, juga aturan di sekolah, maupun aturan di lingkungan masyarakat. Nah, kesimpulan daripada materi ini berarti aturan itu kita harus mematuhinya, mentaatinya, menjalankannya. Tidak boleh dilanggar. Itu adalah aturan. Nah, anak-anak sekalian, sudah paham semuanya yang Ibu sampaikan tadi, Nak? Ya. Kalau sudah paham, untuk belajar hari ini yaitu pendidikan Pancasila tentang aturan, waktunya sudah sampai atau sudah habis. Jadi untuk hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Kita persiapan untuk pulang. Kita persiapan untuk pulang. Sudah selesai, Nak? Ya, Ibu. Nanti dulu. Sekarang yang memimpin doa siapa? Silakan maju ke depan. Nah, ini Ibu minta anak perempuan dulu memimpin doa untuk pulang. Gisel. Ayolah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, siap! Ya, sekarang kalian boleh pulang.